Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri. Selamat sore, menjelang petang. Kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat hidayah kepada kita semua. Utamanya kepada santri-santri di seluruh Indonesia gitu kan ya. Luar biasa perjuangan seorang santri. Kalau kita menilik sejarah ya, kenapa sih 22 Oktober itu jadi hari santri gitu kan. Itu luar biasa men, karena apa ya, kepres kayaknya ya. Itu yang menjadi sangat luar biasa, dikepreskan gitu kan. Ada sebuah resolusi jihad gitu ya. Resolusi jihad itu dari Mbah Hasyim Asy'ari ya. Luar biasa gitu. Makanya momen 22 Oktober sebagai hari santri ini sangat luar biasa. Saya salut dengan santri-santri gitu ya. Mohon maaf kalau santri itu menurut saya nih ya, tidak harus dong santri yang ada di pesantren gitu. Karena banyak juga gitu yang santri TPQ, santri madrasah gitu kan ya. Atau satu lagi yang sering saya sebut santri kalong gitu ya. Banyak yang heran santri kalong itu santri apa sih? Secara kalau kalong itu makan kan nggak pernah habis kan. Sama itu kalau santri ngaji ke sana, ngaji ke sini. Kitabnya nggak pernah hatam men. Tapi nggak apa-apa gitu. Artinya gini. Teringat ada seorang kiai yang menyampaikan bahwa Imam Al-Ghazali menyampaikan kalau ada seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengaji, maka akan di akhirat nanti dia akan disambut oleh malaikat, dua malaikat. Dia akan disebut sebagai orang yang alim. Dari situ saya mencoba untuk berpikir gitu ya. Beruntunglah kita yang masih mengaji. Ya minim-minimnya itu kalau di dalam satu kitab itu jangan sampailah 40 hari itu kita tidak duduk bersama orang-orang alim. Artinya kita tidak duduk dalam sebuah majlis ilmu gitu. Karena kalau sampai dengan 40 hari dia tidak duduk dengan orang alim dalam sebuah majelis ilmu itu, maka hatinya akan kering. Iya sih, kalau kita analogikan juga sebagaimana pepohonan yang tidak disirami, maka dia akan lambat-lambat dia mati, akan mati gitu kan. Akan mati perlahan-lahan. Maka salut deh, saya sampaikan benar sekali. Saya sampaikan selamat hari santri, perjuangan yang sangat luar biasa. Terkait dengan santri ini ya gini-gini juga pernah nyantri gitu. Sampai sekarang masih nyantri lah, saya juga masih ngaji gitu kan. Ya di majlis-majlis gitu lah. Pokoknya kalau boleh sombong nih ya, nasab keilmuan saya luar biasa banyak lah. Karena saya sering ngaji gitu. Ngaji di masjid atau di pengajian umum, kita kunjungi aja. Kalau kita tidak diakui sebagai santri oleh kiai yang mengajarkan kita, bolehlah kalau saya pribadi menganggap saya membaiat diri bahwa saya adalah santri gitu. Karena saya ingin mati dalam keadaan mengaji kan begitu. Dulu saya pernah nyantri ya di sebuah pondok pesantren lah. Luar biasa. Jadi memang yang namanya santri itu ketika kerasan di pondok pesantren itu penuh dengan keterpaksaan. Makanya santri-santri sering bilang kalau dia itu berada di penjara suci gitu ya. Bagaimana tidak di penjara? Dia terhalang oleh dinding-dinding pesantren gitu ya.
baik dinding secara nyata atau dinding secara maya. Oh ada tuh dinding secara nyata, ada. Kita hidup di komplek begitu, ke barat sudah ada batasnya, ke timur ada batasnya, kemudian utara selatan sudah ada batas-batasnya yang tidak boleh terlampaui oleh santri. Kalau dinding maya itu, pesantren itu umpamanya di satu daerah gitu kan ya. Tetapi tidak ada tembok pembatas, tetapi secara maya gitu kan ya, dia terbatasi. Tidak boleh keluar sampai dengan komplek ini, tidak boleh keluar melampaui komplek itu. Dia terpenjara kan, makan dijatah. Tapi dia bilang penjara suci. Saya sepakat itu. Saya suka kesuciannya. Karena di dalam pesantren itu teman-teman santri itu diajari berbagai macam pelajaran yang terkadang dia tidak menganggap ilmu itu akan bermanfaat itu. Mohon maaf ya. Dia menganggap bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat baginya. Padahal yang namanya nyantri itu diibaratkan kayak menanam pohon kelapa dari kelapanya, atau menanam pohon sawo dari bijinya. Luar biasa. Kita tidak usah membayangkan berapa lamanya itu akan kita menikmatinya. Ternyata betul kok. Kita bisa lihat sekarang bagaimana luar biasanya alumni pondok pesantren atau yang biasa disebut mutakhorijin gitu kan ya. Sekarang ilmunya sedang bermanfaat. Saya suka mereka berlomba-lomba untuk mendirikan pondok pesantren, mendirikan majelis untuk menebar kemanfaatan atas ilmu yang dia dapatkan. Bagaimana dia meneruskan perjuangan kiai-kiainya, meneruskan ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang ada di pesantren. Maka untuk teman-teman santri, semangatlah untuk menimba ilmu gitu kan ya. Karena ilmu yang didapatkan di pesantren, ilmu Allah itu pasti akan bermanfaat, tidak akan pernah tidak bermanfaat. Nah, teman-teman santri yang saya hormati, banyak cerita ya tentang ulama-ulama besar yang dulu ketika dia nyantri itu bahasanya tabarukan gitu ya, tabarukan dengan Mbah Kiai. Ada kan, sekarang udah jadi kiai terkenal, ternyata dulu waktu mondok dia hanya cuma tukang liwet gitu ya, atau tukang natani sendal gitu katanya, atau dia mengabdi kepada Pak Kiai, dia meladeni ketika ada tamu-tamunya gitu ya. Luar biasa itu, ngala barokah katanya. Dan keberkahan itu benar-benar terjadi ya. Dia tidak menjadi seorang yang kaya mungkin dilihat oleh orang-orang. Dia tidak menjadi seorang pejabat mungkin dilihat orang-orang gitu. Tetapi hidupnya penuh dengan ketenangan. Tenang aja gitu kan ya. Gak punya uang tenang, belum makan tenang, itu penuh dengan ketenangan berarti. Artinya segala kebutuhannya ternyata tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabarukan itu tadi ya, keberkahan yang dia dapatkan ketika dia pesantren. Luar biasa memang. Santri itu kreatif, luar biasa kreatifnya. Contoh aja, waktu saya pesantren dulu, sebenarnya nggak boleh kan
Kalau di pesantren saya itu masak gitu kan. Tengah malam pingin makan mie, kita masak sendiri gitu ya. Masaknya pakai apa? Kaleng biskuit gitu ya. Bahan bakarnya pakai apa gitu. Pakai sendal jepit. Sendal jepit kan banyak tuh yang di masjid-masjid kan biasanya. Kita pakai, kita nyalain aja. Itu bisa kreatif kan. Banyak, apalagi itu di luar keilmuan yang saya dapatkan, ternyata cukup kreatif ya untuk santri-santri itu. Banyak ya, kalau zaman sekarang ini santri mungkin banyak yang ngomong enak santri sekarang gitu kan ya, makan udah ada yang masakin. Iya, tetapi seenak-enaknya santri terkadang ada juga yang curhat, terpaksa pak gitu kan ya. Nah ini salahnya, terkadang orang tua itu pesantren juga dibilang apa, tren juga gitu ya. Ya masalah yang lain-lain nggak apa-apa lah kita lewatkan gitu. Yang penting yang penting disantrikan gitu, dipesantrenkan. Ya saya harap sih Bapak Ibu yang punya anak gitu ya, coba deh dipesantrenkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa merasakan kemandirian, betapa mandirinya dia gitu. Nah ini ada sih yang mesantrenkan anak terus ditangisi, ya wajar ya Bu ya, terutama ibu-ibu nih biasanya ini, wah kasihan gitu kan, tidurnya di lantai, makanya pakai nampan umpamanya gitu kan, makanya dijatah. Anak saya itu kan makan sehari aja 3 kali, harus tepat waktu. Sebenarnya di pesantren apa? Anak saya takut tidak diurusi gitu. Wah, itu pikiran-pikiran negatif semacam itu kalau selalu dikembangkan dalam pikirannya itu berbahaya. Jadi selamanya anaknya itu tidak akan pernah pesantren. Kalau tidak dipesantrenkan, ya kita suruh ngaji lah di madrasah setidaknya. Jadi tahu gitu ya. Dia tahu ilmu-ilmu fikihnya bagaimana akidah akhlak yang diajarkan oleh ustaz-ustaz di madrasah. Setidaknya untuk modal dia gitu ya. Untuk modal kehidupan kelak. Apalagi anak laki-laki kan, dia besok jadi imam keluarganya. Ketika dia beristri umpamanya nih kan, dia jadi imam. Ada nih yang suami istri nih rajin banget sholat di masjid kan, di musola gitu. Bagus nggak? Bagus jamaah di masjid. Tetapi tidak hanya itu tujuannya. Ternyata suaminya itu dia nggak bisa ngaji gitu kan. Nah, ini kan miris kan. Jangan sampai lah ya, apal-apal Quran dikit-dikit lah di juz 30 tuh sampai Alhaqumut Takasur kan lumayan, bisa buat ngimamin tarawih katanya. Nah itu dia dapatkan dari mulai pendidikan madrasah. Kalau nyantri udah telat kayaknya ya untuk kita gitu. Udah tua nyantri di pondok pesantren gitu kan. Gimana urusan keluarga gitu. So tetap saya sampaikan selamat hari santri untuk teman-teman santri di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa Tengah,
utamanya lagi di Kabupaten Tegal. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Tetap semangat, jangan sombong, jangan takabur, jangan gagahan gitu ya. Jadilah santri yang penuh dengan tawadhu, yang punya unggah-ungguh gitu kan, sebagaimana diajarkan oleh para ustadz dan para kiai. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri hebat, santri kuat.